Nanti di hari kiamat kaki seorang hamba tidak bisa bergeser kecuali dia harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, apakah ilmunya diamalkan? Yang ketiga, harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan? Dan yang keempat, badan yang sehat untuk apa dipergunakan? Itu yang pertanyaan sangat berat di akhirat, kita harus menjawabnya. Maka sekarang kita persiapkan dengan berbagai amal solih sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana kita tahu? Tentu kita mendapatkan warisan ilmu dari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Taib. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan fi kulli waqtin. Karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat yang teramat banyak yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah saatnya membuka lembaran baru. Apakah karena tanggal 1 ya? Di antaranya ya, ada yang berkata selamat tinggal 2021. Selamat datang 2022. Serius terus menuntut ilmu agar mudah jalan ke surga. Amin. Hafal Bu? Selamat tinggal 2021. Selamat datang 2022. Serius menuntut ilmu agar mudah jalan ke surga. Hafal tuh sekarang. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam sudah khatmul Quran, sudah sedikit muhasabah, pagi ini kita lanjutkan. Masya Allah. Pertama saya titip pesan kepada ibu-ibu. Nanti siang tolong keluar rumah tangan suami digandeng. Terus katakan apa? Menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal nggak? Nanti diupload itu sama Buya. Ya, nanti kalimatnya keluar lagi itu. Tapi supaya menghujam ke dada, saya ulangi sekali lagi. Siang hari ya, karena kalau malam awan nggak kelihatan. Siang hari nanti gandeng tangan suami, katakan menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Itu kata istri. Suami jawab, ya, tutup sudah buku, kini buka lembaran baru. Aku siap mendampingimu asalkan engkau setia selalu. Jadi kita tutup nih taklimnya ya. Baru pembuka, Masya Allah. Insya Allah hari ini kita sampai jam 9 ini. Tapi yang penting sampai syuruk ya insya Allah. Taib. Karena ini ada lembaran-lembaran yang mesti kita buka ya, kaleidoskop lah. Kita ingat-ingat sejumlah peristiwa agar kita semakin baik. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak lepas dari yang namanya episode dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, jadi pergantian waktu sesungguhnya menyadarkan bahwa usia kita itu bukanlah bertambah, tetapi semakin berkurang. Umurmu berapa? Betul angkanya bertambah, tapi usia hidup kita semakin berkurang. Dan kita tidak pernah tahu
apa yang akan terjadi esok pagi. Sungguh kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengambil momen setiap jengkal, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, hingga tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Dan itulah orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dialah orang yang beruntung. Kalau masih sama dengan kemarin, sesungguhnya masihlah rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin. Itulah gunanya setiap muslim itu wajib bermuhasabah, mengambil renungan, introspeksi agar menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kapan kita bermuhasabah? Bermuhasabah itu dua momentumnya, dua waktunya. Pertama, muhasabah sebelum melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas ibadah. Yaitu seorang mukmin harus berpikir sejenak, apakah yang akan dia kerjakan akan mendatangkan manfaat baik buat dirinya maupun buat orang lain, atau malah sebaliknya. Itu muhasabah. Kita sering mengatakan bagaimana nanti saja. Betul? Ini kurang tepat. Mestinya nanti bagaimana? Ada manfaat atau tidak? Jangan-jangan yang kita lakukan bukan saja tidak bermanfaat, tapi penuh kesia-siaan, bahkan merugikan kita. Maka seorang Imam Hasan Al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum mengerjakan sesuatu. Apabila pekerjaannya tersebut bernilai karena Allah, yang sering kita katakan billahi lillahi. Nah itu ya, dengan Allah, untuk Allah, maka lakukan. Tetapi kalau tidak karena Allah, bukan dengan Allah, atau sebaliknya, maka tinggalkanlah. Jadi kaidahnya hanya manfaat, ya kan? Jangan sampai melakukan sesuatu berujung dengan penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Bagaimana kepribadian seorang muslim? Hadisnya riwayat Tirmidzi, kita hafal, yaitu sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan seorang muslim itu dari kebaikannya apa? Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bukan sekedar buang-buang waktu, buang energi, buang biaya, sia-sia. Maka kaum muslimin sudah mulai paham. Kita tidak merayakan tahun baru, tapi kita bermuhasabah, mengambil renungan. Ini yang luar biasa. Irama sudah berubah. Sebelum masa pandemi, perhatikan. Padahal sebenarnya nggak ada untungnya buat kita. Justru yang terjadi malam tahun baru, hal-hal yang negatif dilakukan. Tapi alhamdulillah dengan semaraknya dakwah sunnah, semakin paham bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan supaya tidak tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai satu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dari golongan mereka. Kita tidak ingin seperti itu. Muslim harus punya identitas diri. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Kedua, yaitu muhasabah setelah melakukan pekerjaan atau aktivitas ibadah. Ingat, setelah kita melakukan aktivitas apapun bentuknya, juga ibadah yang kita lakukan, harus kita pahami, kita yakini itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka sudahkah sesuai dengan tuntunan atau tidak? Sudah sesuai tuntunan pun belum sempurna. Kaidah syar'inya apa? Sudahkah ikhlas semata-mata dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla,
atau masih ada kepentingan lain. Maka ikhlas untuk kita renungkan kembali dalam 3 tahap. Tahap pertama, al-ikhlasu qoblal amal, sebelum berbuat lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua, al-ikhlasu indal amal, ikhlas ketika melakukan amal tersebut. Dan yang terberat harus kita pahami, harus kita pegang teguh dengan kuat-kuat, yaitu ikhlas ba'dal amal. Itu yang luar biasa. Sebelum beramal lillahi ta'ala, ketika beramal lillahi ta'ala, tapi pasca beramal, sering amal itu lepas bukan karena Allah. Apalagi dikaitkan dengan amal sosial, maka hati-hati. Kalimatnya apa? Tidak asing lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162. Pegang teguh kita baca itu. Masya Allah. Jadi harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, mengapa kita bermuhasabah? Mengapa kita mengambil renungan agar kita bisa membuka lembaran baru lebih baik? Karena muhasabah itu perintah Allah. Jadi muhasabah itu perintah Allah yang pertama. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba perhatikan dengan cermat terjemahan ayat ini. Ini ayat langka. Kenapa langka? 1 ayat 2 kali perintah takwanya. Ini luar biasa ya. 1 ayat 2 kali perintah takwanya. Artinya apa? Setelah bermuhasabah, makin dekatlah kepada Allah, makin takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain kita temukan juga 2 kali perintah takwanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Itu 2 kali juga perintah takwanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita bermuhasabah? Karena muhasabah merupakan perintah Rasulullah. Pesan itu terselip di hadis ini. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man itaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang yang berakal itu, orang yang cerdas itu, orang yang smart, orang yang pintar, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Dia tidak memperturutkan syahwatnya dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Jadi ini pesan tersirat asbab karena muhasabah, menjadi orang yang cerdas. Sebaliknya, wal ajizu manitaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah itu, orang yang rapuh, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah bahwa dia akan mengampuninya.
dia Allah akan mengampuninya hanya dengan angan-angan. Inilah orang yang dikatakan orang yang lemah. Ustadz, mana lafaz perintah Rasul? Kita temukan lafaz itu lewat lisan sahabat Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan. Dan yang paling berat itu di akhirat, ketika kita harus menjawab 4 pertanyaan. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti di hari kiamat kaki seorang hamba tidak bisa bergeser kecuali dia harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, apakah ilmunya diamalkan? Yang ketiga, harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan? Dan yang keempat, badan yang sehat untuk apa dipergunakan? Itu yang pertanyaan sangat berat di akhirat, kita harus menjawabnya. Maka sekarang kita persiapkan dengan berbagai amal solih sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana kita tahu? Tentu kita mendapatkan warisan ilmu dari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Taib. Jadi bermuhasabah perintah Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya untuk bermuhasabah. Sebelum tidur renungkan hari ini apa yang sudah aku lakukan gitu ya. Nah, baru kita evaluasi, besok kita perbaiki lagi. Bapak Ibu sekalian, perindu surga pecinta ilmu, mengapa kita bermuhasabah? Apa sebenarnya poin yang mesti kita dapatkan? Pertama, muhasabah terhadap diri sendiri. Sama yang kita muhasabah 2. Pertama, muhasabah terhadap diri sendiri atau diri pribadi. Apa manfaatnya? Pertama, mengetahui kelemahan diri sendiri. Dengan bermuhasabah maka setiap muslim akan mengetahui kelemahan yang dia miliki. Kemudian sadar akan aib buruk yang dimiliki dirinya sendiri. Baik itu amalan ibadah maupun hal-hal lainnya dalam urusan duniawi. Sebab kita nggak lepas bicara ukhrawi, pasti lewat duniawi. Maka kalau orang sibuk memperbaiki diri, dia tidak lagi melihat atau sibuk membicarakan aib orang lain. Sayangnya manusia itu sering lupa pada diri sendiri. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, semut di seberang lautan jelas nampak kelihatan. Kata Bang Haji, terlalu. Itu. Maka setelah kita muhasabah, sibuklah kita memperbaiki diri sendiri. Supaya apa? Ada manfaat bagi orang lain. Peribahasa Arab, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, maka orang akan menjadi baik karena dirimu. Jadi yang paling penting kita perbaiki diri, tidak sibuk melihat aib orang. Karena ternyata kita masih banyak kelemahan. Betul? Tetapi mengingatkan saudara kita boleh dengan cara yang baik, bukan untuk menjatuhkan. Maka ilmunya manfaat. Dan itu sudah kita kaji di tema yang lalu, tadabbur doa. Sebaris doa, sebaris kalimat, miliaran pesona. Masih ingat nggak? Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, thayyib, halalan, thayyiban, dan amal yang diterima. Orang yang punya ilmu manfaat mengingatkan saudaranya bukan maksud menjatuhkan, tapi ingin menyelamatkan saudaranya. Itu diperlukan kaidah thariqah, cara yang tepat. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan bermuhasabah seseorang akan menyadari mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang hamba. Apa kewajiban kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Bapak Ibu sekalian, karena kita sedang ngomongin muhasabah, selama ini lebih dahulu kita menunaikan kewajiban atau kita minta hak kita? Apa contohnya, Bu? Banyak contohnya ya. Hak dulu, baru kewajiban ditunaikan. Ini kurang tepat, bahkan tidak tepat. Mestinya kewajiban kita tunaikan, maka hak akan kita dapatkan. Itu contoh. Sebelum berangkat suami kerja, uang belanja dulu ya. Alhamdulillah. Kewajiban sudah ditunaikan apa? Menyiapkan sarapan, itu kewajiban tuh. Tapi jangan lupa ya, menghadapi kondisi zaman seperti sekarang ini harus banyak sabar. Apa Bu? Masih ingat nggak pesannya kalau suami mau berangkat kerja? Masya Allah, cium tangannya ya, doakan, ucapkan kalimat, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Masya Allah. Suami pulangnya larut malam, tapi nggak masalah, dia WA dulu ya kan. Maafkan aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Masya Allah. Masya Allah. Oh ini ya. Saya titip pesan ya Pak. Saya titip pesan. Mudah-mudahan 2022 semakin baik ekonomi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi jangan lupa sampaikan pesan ini pada istri. Apa kalimatnya? Sudah sering aku bilang, jangan sibuk ngurusi orang. Yang penting istiqomah doa dan sembahyang. Insya Allah rezeki pasti datang. Hafal nggak Pak? Masya Allah. Nanti diupload sama Pak Ustadz Mahyudin. Tayyib. Jadi kewajiban kita tunaikan dulu, baru hak akan kita dapatkan. Apa hak kita? Hak kita sebagai hamba Allah tidak akan disiksa oleh Allah, karena kewajiban sudah kita tunaikan. Itu yang paling penting. Kewajiban kita tunaikan, kita mendapatkan anugerah di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Syaratnya kewajiban tunaikan, hak akan kita dapatkan. Tayyib ya. Yang ketiga, seseorang yang sungguh-sungguh dalam bermuhasabah akan lebih memahami segala sesuatu yang baik maupun buruk. Dia akan mengevaluasi, dia paham akan kebenaran dan kebatilan. Dia tidak mengikuti seleranya saja. Kalau selama ini yang penting baik, ingat yang penting baik belum tentu benar. Mestinya baik dan benar, bukan sekedar selera. Itu akan dia rasakan dengan kontemplasi.
introspeksi, dia akan sadar, oh ternyata ini tidak benar. Ilmu bertambah, makin paham. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita buat itu pasti akan menuai pertanggungjawaban. Tolong Al-Qur'annya dibuka, terjemahannya dibaca. Quran surat 17 ayat 36. Ya Pak Haji, Quran surat 17 ayat 36. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yuk terjemahannya 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu diminta bertanggungjawab. Nah, satu lagi. Jangan-jangan yang kita lakukan sekedar amalan tradisi yang tidak ada dalilnya. Hati-hati itu. Setelah kita belajar, kita taklim, Sabtu dan Ahad kita mengaji, ngerti kita, ini nggak ada dalilnya, kita tinggalkan. Quran surat Al-Baqarah, surat 2, 170. Hati-hati, bukan kita sembarangan mengamalkan. Kita cinta nenek moyang, tapi soal amalan, soal ibadah nanti dulu. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai kita diklaim sebagaimana ayat ini. Quran surat 2 170. Tafadhol. Dan dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka, kami tidak mengikuti, kami dapat dari perbuatan yang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek yang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun? Nah, jadi kita tidak boleh ikut nenek moyang. Kenapa? Nenek moyangku seorang. Itu dia jawabannya. Ikut ulama, ikut ustadz, ikut kiai, ikut habaib boleh, ikut nenek moyang nanti dulu. Jangan-jangan amalannya mengandung kesyirikan, karena mereka dulu tidak paham. Nenek moyangku seorang, mainnya cuman di laut, nggak sempat taklim, mancing terus. Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, seseorang yang sungguh-sungguh dalam bermuhasabah akan takut berbuat sesuatu yang bernilai maksiat, menjadi lebih takut berbuat maksiat. Ini karena muhasabah. Kenapa takut? Yang ditakutkan memang satu sebenarnya. Saat bermaksiat nyawanya dicabut. Apa enggak ngeri? Amalnya banyak, dahsyat, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Su'ul khotimah, karena maksiat nyawanya dicabut. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah tsumma yutamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal di hadapannya, sejengkal di hadapan. Apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia bermaksiat, nyawanya dicabut, meninggal dia, gelar dilekatkan untuknya su'ul khotimah.
Na'udzubillah min dzalik. Maka kita nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah kita. Jaga terus. Ustadz, kan yang penting akhirnya. Betul. Tapi siapa yang bisa menjamin akhir kehidupan kita kalau kita tidak istiqomah? Kan ada hadisnya. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar. Suma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal di hadapannya sejengkal lagi. Apa yang terjadi? Dia sempat bertaubat, hijrah. Tempat yang ingin dicapai belum sampai, tapi sudah dekat dengan tempat hijrahnya, meninggal dia. Gelar dilekatkan untuknya husnul khotimah. Awal buruk, akhir baik. Itu kan ada Ustadz, hati-hati. Kalau kita sudah di jalan yang benar, istiqomah. Pelajaran hadis tersebut, ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih mana kita? Itu dia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi ini muhasabah terhadap diri pribadi setidaknya ada 4 keutamaannya. Supaya tidak lupa kita ulang selayang pandang. Orang yang muhasabah benar terhadap diri pribadi, 1. Mengetahui kelemahan diri sendiri. 2. Mengetahui hak dan kewajiban. Kewajiban dia tunaikan, haknya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengetahui kebenaran dan kebatilan. Ibadah harus pakai ilmu, bukan sembarangan. Kemudian yang keempat, menjadi lebih takut berbuat maksiat. Nah, sekarang kita muhasabah terhadap fitnah zaman. Faktanya kita sampai hari ini masih di masa pandemi. Allahu a'lam kapan berakhir. Kita tidak sempat lagi menghitung entah berapa banyak sudah kita mendengar, membaca dan menyaksikan berbagai musibah yang terjadi. Baik itu musibah di negeri Indonesia yang kita cintai, seolah-olah datang silih berganti bertubi-tubi, maupun musibah yang menimpa di belahan dunia lainnya. Itulah fitnah COVID-19 atau virus corona dan varian-variannya yang entah kapan berakhir. Saya termasuk alumni COVID, lulusan COVID, LC gitu ya. Bapak Ibu, saya yakin sebagian juga mengalami. Tapi alhamdulillah Allah berikan banyak hikmah, diberikan kesehatan. Coba diingat-ingat saat COVID menyerang waktu itu, ketika angka COVID sedang tinggi itu. Ketika COVID sedang tinggi, coba renungkan apa yang dirasakan. Ungkapannya macam-macam. Badan meriang, nafsu makan hilang, hati tak tenang, pandangan mata berkunang-kunang. Ya, apalagi masih banyak mikirin hutang. Maka melayang-layang ya. Semoga kita tidak lagi terserang. Nah, itu yang diharapkan, Masya Allah. Wahai alumni COVID, mari kita waspada, hati-hati. Protokol kesehatan tetap dijaga. Sempurnakan ikhtiar dengan doa. Kepada Allah kita meminta semoga terhindar dari corona. Ya, ini angka saat COVID tinggi. Kaleidoskop musibah yang terjadi selama 2021. Saya tidak nukilkan banyak gambar, tapi kita renungkan apa yang dirasakan saudara kita waktu itu. Sebagian mereka berpulang ke rahmatullah. Teman dekat kita, ustadz kita, ulama kita, habaib kita, pemimpin kita. Masya Allah.
nggak lagi kita sebut nama karena banyak tetangga kita. Alhamdulillah kondisi sudah berubah. Nah, semoga lebih waspada. Makanya kita divaksin dengan satu keyakinan ikhtiar. Ikhtiar, ya kan? Masya Allah. Bukan divaksin karena pengen masuk mall. Itu mah yang kesekian itu. Tapi ikhtiar. Masya Allah. Qadarullah waktu itu sempat sakit, nunggu waktu ya. Ingin khutbah di jam sostek kantornya Pak Hengki itu. Ya kalau nggak di vaksinnya nggak bisa khutbah. Tapi bukan karena itu, ikhtiar. Alhamdulillah. Dan saya melihat wajah-wajah sehat ini semua ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat lahir dan batin. Dan jangan ada tekanan batin. Baik. Ini selayang pandang gambar yang bisa kita renungkan, saudara kita sebagian berpulang ke rahmatullah. Bahkan saat mereka dimakamkan, kita tidak bisa menyertai mereka untuk menunaikan hak terakhir sebagai seorang muslim kepada saudaranya. Hakul muslim yang keenam. Karena protokol kesehatan, kita hanya bisa mendoakan. Maka saya senantiasa mengingatkan, jangan lupa selesai sholat berdoa. Ingat saudara kita yang telah mendahului kita. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Pertanyaannya, ini Quran surat apa? Ayat yang keberapa? Surat keberapa? Ayat yang keberapa? Surat apa, Bu? Surat Al-Hasyr. Surat 59 ayat 10. Ingat, doa itu akan bermanfaat bagi kita sendiri selain untuk saudara kita. Karena pada waktunya pun kita akan kembali kepada Allah. Kita pernah mengamalkan doa ini, saudara kita membacanya sekaligus menjadi jalan ampunan untuk kita. Insya Allah. Maka jangan lupakan doa itu. Tayyib. Kemudian setelah COVID, apalagi yang terjadi musibahnya? Tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat. Ini sebagian saja. Ada yang tertimbun nggak? Ada. Masya Allah. Ya. Apalagi di awal 2021 tanggal 9 Januari, yaitu pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak jatuh di Pulau Lancang. Korbannya yang meninggal 53 orang dewasa, 5 anak dan 1 bayi. Semoga mereka dapat syahid. Amin ya rabbal alamin. Namanya syahid akhirat. Tayyib. Nah, ini selayang pandang ya. Pesawat Sriwijaya Air, puing-puingnya ditemukan. Apa lanjutannya? Lanjutannya potret banjir di Jakarta yang terjadi pada awal 2021. Kira-kira 2022 Jakarta bebas dari banjir nggak, Pak? Insya Allah. Tentu kita berdoa jangan lagi sampai banjir meluas di Jakarta, ya. Insya Allah. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, banjir di Kalimantan Selatan. Masya Allah. Tapi di Lipo, Perumnas enggak banjir. Alhamdulillah. Kecuali ya Allah Karim. Yang kelima, masih banjir dan longsor di Manado. Nah, ini hanya lembaran-lembaran yang mengingatkan kita agar kita bisa bermuhasabah. Kemudian kebakaran kilang minyak Pertamina. Satu yang saya nukilkan, berapa kali kilang minyak Pertamina kebakar? Sudah berulang kali di tahun 2021. Ya, semoga premium dan pertalit tidak menghilang nanti ya.
Ya penting ya kan. Itu hajat rakyat ya, premium dan pertalit tidak hilang gitu ya. Baik. Kemudian kebakaran di Tanah Abang masih ada nih rentetannya. Di Senen ya, tidak saya nukilkan gambarnya. Banyak sekali peristiwa kebakaran khususnya di wilayah Jakarta. Belum lagi di luar pulau. Dan ini menjadi kesedihan buat kita karena kita orang Tangerang. Betul? Kebakaran di lapas Tangerang, Masya Allah. Yang pernah ke lapas bisa melihat. Qadarullah saya pernah memberikan tausiah di lapas, jadi merasakan getaran itu ada. Tayyib ya Bapak Ibu sekalian, inilah penggalan-penggalan peristiwa musibah. Masih adakah? Masih. Kecelakaan lalu lintas 2021. Khusus foto yang itu saya tidak nukilkan yang menimpa. Saya nggak nukilkan lah itu ya. Tapi intinya kecelakaan lalu lintas lah, ya kan? Coba bayangkan, Insya Allah. Tayyib. Apalagi setelah itu yang aktual, erupsi Gunung Semeru. Ya Allah Karim. Tapi ada keajaiban, sebuah rumah aman. Itu semua qadar Allah, ketentuan Allah ya. Maka kita dalam kondisi apapun tetap beribadah kepada Allah agar kita diberikan keselamatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi setelah ini, gempa NTT, kerusakan rumah warga di sekitar Selayar. Berapa korbannya? Allahu alam. Apalagi setelah itu? Setelah itu adalah renungannya. Mudah-mudahan dengan poin-poin yang terjadi berbagai musibah itu menyadarkan diri kita. Ini hanya ringkasan saja. Banyak sekali peristiwa musibah yang merupakan fitnah zaman. Setiap zaman itu ada ujiannya. Pelajaran kita hari ini adalah muhasabah di antara serpihan musibah. 5 perkara yang hendaknya kita renungkan. 1. Musibah yang terjadi itu merupakan qadar Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi pasti merupakan ketentuan Allah. Izin saya menceritakan sebuah kisah pendek, semoga jadi renungan kita. Kisah itu terjadi 19 hari yang lalu. 19 hari yang lalu kisah itu terjadi. Seorang mahasiswi solehah boro-boro mimpi akan terkena musibah, tapi ini yang terjadi. Pada hari itu seorang anak depan rumahnya minta tolong untuk diantarkan ke sekolah. Puluhan tahun tinggal dengan tetangga tersebut, enggak pernah namanya ini anak minta tolong. Qadar Allah minta tolong diantarkan ke sekolah. Dia minta tolong supaya diantar ke sekolah oleh si ayah, dipanggil Pak D gitu lah kira-kira. Pak D, tolong antarin saya ke sekolahan karena sudah terlambat. Ibunya bilang, ini Pak D baru pulang kerja, shift malam. Maka tidak diantarkan oleh si Pak D ini. Ini ada Kak Nisa. Diantarkan ke Kak Nisa ya? Ya, baik. Diantarkan ke sekolahan. Jaraknya tidak jauh. Tidak pakai helm, ya. Maka ini juga asbab harus kita pelajari. Musibah bisa saja terjadi. Helmnya ada tapi tidak dipakai karena dekat dari rumahnya. Setelah mengantarkan ke sekolah itu anak, jalan pulang terjadilah musibah tabrak lari, yang akhirnya berujung dengan kematian pada si Nisa ini. Kenapa ini saya ceritakan? Karena 20 tahun yang lalu si ayah itu pernah datang kepada saya minta tolong dikasih nama untuk anak ini. Maka saya kasih nama dia Zainun Nisa Humaira. Itu yang membuat saya sedih karena dia saudara istri saya. Maka itu kenangan, Masya Allah. Anak ini solehah, semester 5 UNJ. Bapak Ibu sekalian, hikmahnya apa? Musibah bisa saja terjadi pada siapapun.
solehkah, solehahkah ataupun tidak, musibah bisa terjadi. Kita akan mengatakan tragis sekali kematiannya. Itu tidak langsung meninggal di tempat, operasi karena ada gumpalan darah di kepalanya 70 cc, operasi 160 juta, tidak bisa pakai BPJS ketika itu karena waktunya sangat sempit. Maka dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh rumah sakit ini. Allahu a'lam, padahal pengennya tidak di rumah sakit itu, pengennya di PON Jakarta Timur, khusus saraf dan lain-lain. Tapi entah kenapa rumah sakit tersebut ini merujuknya hanya ke situ saja, di rumah sakit yang baru 6 bulan. Saya nggak sebut nama rumah sakitnya ya. Tapi itu apapun yang terjadi qadar Allah. Operasinya tidak berhasil, akhirnya biaya sudah habis, dibawa ke rumah sakit RSU Tangerang, dapat fasilitas BPJS. 3 hari kemudian berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sang ayah itu bekerja di Lipo ini. Pak Mulyadi kenal dengan dia, Pak Teguh otomatis juga kenal dengan dia. Ya. Maka saya ceritakan karena ada ikatan emosional yang terjadi. Khususnya kami pribadi memang itu masih family istri. Zainun Nisa Humaira, 20 tahun, itulah musibah. Ya, tayyib. Ya, Pak Teguh tahu ya? Anak buahnya Pak Teguh itu. Tayyib. Jadi musibah bisa saja terjadi. Maka Allah ingatkan di Al-Quran, "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Surat 9 ayat 51 terjemahannya, supaya kita merasakan getaran musibah itu. Betul semuanya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, terjemahannya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Ialah lindungannya, dan hanya pada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ya, Bapak Ibu sekalian, musibah bisa menimpa siapapun. Tapi bagaimana statusnya? Nanti di nomor 4 dan 5 statusnya. Kemudian yang kedua, musibah itu merupakan ujian iman bagi seorang mukmin. Pasti orang mukmin itu nggak akan lepas dari ujian. Ayatnya sudah sering diulang-ulang dan perlu kita baca kembali. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sunatullah pasti dialami dalam hidup ini. Ustaz, Fulan bin Fulan kayaknya nggak ada ujiannya, urusannya lancar aja. Ingat, Allah telah menuliskan 4 perkara: hidup, mati, musibah, rizki. Itu Fulan bin Fulan boro-boro ibadah, urusannya lancar, dia punya segalanya, Masya Allah. Belum tentu itu nikmat, boleh jadi itu istidraj. Hati-hati. Maka jangan sibuk melihat orang, ya, agar kita semakin baik, perbaiki diri, islah. Dalil yang berikutnya, nah ini boleh dibuka nih, Quran surat 29, Al-Ankabut surat 29 ayatnya 2 dan 3. Orang beriman tuh pasti diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Pak Haji Wasul, Quran surah 29 ayat 2 lanjut sampai ayat yang ketiga. Agar kita semakin kuat, yakin orang beriman itu diuji sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak biarkan saja mengatakan kami telah beriman setelah mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Iya. Jadi yang terjadi bagi orang beriman pasti. Maka kita melindungkan diri kepada Allah. Dalam keadaan senang ataupun susah, itu ujian bagi orang beriman. Ada saatnya diberi kesenangan, itu ujian. Diberi kesulitan, itu juga ujian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, satu hal yang harus kita waspadai, musibah itu terjadi sekaligus sebagai peringatan atau teguran dari Allah. Kenapa musibah terjadi itu tidak hanya menimpa diri sendiri. Kalau sudah terjadi musibah, dampaknya meluas. Maka kita perhatikan dampak buruk yang terjadi asbab perilaku seseorang, perilaku komunitas, perilaku siapapun, dampaknya luas. Dan kita saksikan hari ini, ya, maka kita perlu membentengi diri kita dengan akidah yang kuat supaya kita tidak mudah terpedaya. Ini banyak sekali peristiwa yang menyebabkan kita gampang untuk menyebutkan aib seseorang, padahal terjadi tidak kita waspadai. Kalau dalam satu tempat ada maksiat, dampaknya akan meluas, semuanya akan kena. Ya kan? Nah, pertama kita baca dulu Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Apa yang Allah peringatkan di ayat tersebut? Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya apa? Menyadari kesalahannya dengan bertaubat. Quran surat Ar-Rum ayat 41 tafadhol. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalannya. Iya. Hati-hati, jangan sampai kita jadi pelakunya ya. Dampak buruknya bisa meluas itu. Kerusakan, kemelaratan, dan lain-lain dampak buruk karena kelalaian seseorang atau karena kezoliman yang dilakukan. Hati-hati. Apalagi kalau kita baca satu ayat berikut ini, yaitu Quran surat 8. Quran surat 8 ayat 25. Allah peringatkan untuk kita semua sebagai bahan introspeksi atau muhasabah. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat di nomor 25. Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Nah, jadi mulai hari ini kita jangan melakukan kezaliman. Dampak buruknya bisa mengenai orang. Seperti peribahasa, seperti ungkapan, ente yang makan nangkanya, gue yang kena getah. Nah itu kira-kira. Hati-hati itu. Maka tidak boleh kita membiarkan kemungkaran, kezaliman. Semampu kita.
Kalau pelaku tindak kezaliman saudara kita, gimana? Tahan langkahnya semampu kita. Maka ada kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, maka rubah dengan tanganmu. Untuk saudaraku yang punya otoritas, punya kekuasaan. Kalau nggak mampu pakai lisan, tutur kata yang baik. Kalau nggak mampu dengan hati, itulah yang dikatakan selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil porsi 3 kesempatan, dengan kekuasaan, dengan lisan, atau dengan hati. Taib. Ini ringkasnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, musibah atau cobaan merupakan salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kematian seseorang yang dikatakan tragis tidak di sisi Allah. Ditabrak lari, kemudian meninggal dunia, boleh jadi itu cara Allah menjadikan dia syahid akhirat. Makanya orang beriman itu urusannya ajib, nggak ada yang buruk. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh baik urusan orang beriman, dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang beriman saja. In aswatu syara syakara fakana khairan lahu. Kalau diberikan nikmat padanya, dia bersyukur kepada Allah, itu yang baik buat dirinya. Jadi orang beriman urusannya ajib saja, indah saja, menakjubkan. Dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik untuk dirinya. Wa in asabatu dharra sabar. Namun ketika diujikan kepadanya musibah, hal yang tidak menyenangkan, dia tetap bersabar. Itu pun baik untuk dirinya. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah termasuk orang-orang yang sabar atau belum? Insya. Apa ujiannya? Sunatullah. Ada Pak Dokter nggak di sini? Ada Pak Dokter? Bu Dokter ada ya? Bu Dokter, ini kalau ditensi ya, didiagnosa dari yang hadir hari ini 300 orang, 1000. Itu kira-kira yang sedang kena asam urat berapa persennya? Itu baru 1 asam urat. Yang kolesterol, yang tensi darahnya tinggi. Tapi langkah ringan menghadiri majelis ilmu. Kan luar biasa. Allah cinta pada hambanya, dicoba dengan sakit yang dia derita, nggak masalah. Karena menjadi penghapus dosa. Maka khusnudon kepada Allah. Jadi sakit itu ada hikmahnya. Apalagi yang sudah pernah mengalami COVID ya, saat yang berat waktu itu, Masya Allah, Allah berikan kesembuhan. Ini kan luar biasa. Banyak hikmahnya. Pertanyaannya untuk ibu-ibu, sakit penghapus dosa, ya, sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah. Pilih mana? Bu, pilih mana Bu? Kalau bapak-bapak sehat. Kalau bapak-bapak dibalik ya, sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni. Pilih mana? Sehat diampuni. Biarlah sehat, asal dosanya diampuni. Amin ya robbal alamin. Kan gitu ya. Tapi kalau terjadi, itu sunatullah. Maka jangan heran, kita pasti mengalami itu. Sedikit belum ada arti, tapi kalau ada
kalimat di depannya punya arti. Sedikit pusing, sedikit batuk, sedikit pilek, sedikit apa Pak? Oke. Sedikit uang. Masya Allah. Ya kan? Tapi orang beriman, oh dia tahu ada hikmah besar. Sekali ada hikmah. Makanya ayatnya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan pada kalian untuk berperang. Perang itu kan tidak disukai, membunuh dan dibunuh. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Enggak ada masalah orang beriman itu. Boleh jadi engkau anggap buruk baik menurut Allah untuk dirimu. Tapi boleh jadi yang kau anggap baik buruk menurut Allah untuk dirimu, maka tidak diberikan kepadamu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi kalau gitu mendingan ikhlas menerima kenyataan apapun, sekalipun mesti perang. Ya enggak? Kita enggak seperti saudara kita di Palestina. Tapi perang pemahaman, perang pemikiran itu pasti terjadi. Perang syahwat pasti terjadi. Nggak ada masalah orang beriman, karena hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu kalau ke Gontor tuh ada tuh terpampang falsafahnya seperti itu. Spirit juang. Maka yang paling penting harus ikhlas menghadapi realita dalam kehidupan. Hidup ini Bapak Ibu sekalian bukan ideal, tapi realita. Yang ideal itu ketentuan Allah. Kalau menurut kita nggak pernah ideal, karena manusia pasti banyak keinginannya. Betul atau betul? Gue banget atau lu banget? Yang banyak maunya lu banget apa gue banget? Gitu ya kira-kira ya. Maka hati-hati itu. Ayat berikut ini menyadarkan kita. Quran surat 57. Quran surat 57 ayat 23. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong bagi membanggakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, jadi orang sabar itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Apa Bu jawabannya Bu? Jadi orang sabar tuh prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya itu gue banget gitu. Di masjid, di rumah sama ya, sabar ya. Insya Allah ringan, enteng, gampang dan mudah. Karena kita ingin dapat keutamaan. Yaitu nomor 5, mukmin yang tetap sabar dan bertawakal atas semua musibah atau cobaan-cobaan, Allah akan meninggikan derajatnya. Itu tadi dapat gelar syahid akhirat, dia meninggal dunia karena sakit yang dia derita. Saat sakit tetap beribadah kepada Allah, ridha dengan ketentuan Allah. Masya Allah.
Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin kata syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, sampai dia kembali kepada Allah menghadap tanpa dosa, dibersihkan noda dan kesalahan-kesalahannya. Asbab karena sabar. Dan puncak sabar itu luar biasa. Tapi kita kupas di kesempatan akan datang nanti ya. Temanya keluargaku, surgaku. Ya, nanti ya 2 bulan yang akan datang kita kaji tema itu, karena ayat ini menyadarkan kita betul kita bisa sehidup. Itu dia. Jangan salah sebut lagi ya. Insya Allah. Asbab karena kesabaran. Tanpa kesabaran nggak akan selesai urusan apapun dalam hidup ini, diperlukan kesabaran. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, doa ini saya nukilkan kembali, mewaspadai fitnah zaman yang kita tidak tahu. Doa itu senjata orang beriman. Tetap amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Tetap kita mohon kepada Allah. Doa Rasulullah ini menjadi senjata kita orang beriman. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka doa ini jangan lupakan. Doa ini jangan lupakan. Taib, mari kita menutup poin-poin berikutnya dengan sedikit menukil pesan Al-Quran. Inilah yang menjadi penyemangat kita ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Karena kita cinta Al-Quran, ahlul Quran, pesan Al-Quran kita amalkan, pesan Al-Quran kita perhatikan. Yaitu apa? Sibukkan kita menghisap diri kita, maka kita akan jadi lebih baik insya Allah. Ya, pencinta Al-Quran dijamin akan mendapatkan keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh barokah. Bagi siapa? Bagi yang membacanya, mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir, yaitu ahlul Quran. Semoga kita semuanya tergolong ahlul Quran, pencinta Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran, nilai Al-Quran kita pertahankan. Semoga kelak kita pun mendapat syafaat dari Al-Quran. Baik, penutup kajian kita, ingat ini amalan yang mesti dijaga. Kita bermuhasabah, tapi harus dibuktikan dengan amalan-amalan. Ini tidak saya rinci, sekedar kita renungkan saja supaya kita tidak lupa. Mari kita introspeksi 11 poin ini. Khusus untuk ibu-ibu, poin pertama, tidak wajib. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah bagi ibu-ibu tidak wajib. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa hari Sabtu dan Ahad ya, di Masjid Al-Hidayah kita mengaji, bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Hafal ya? Hafal. Kedua, menghidupkan sholat-sholat sunnah ya, berlaku bagi kita semua agar kita semakin dicintai oleh Allah. Yang ketiga, menunaikan puasa-puasa sunnah. Lakukan paling tidak 3 hari dalam sebulan, Senin atau Kamis atau dua-duanya atau Ayyamul Bid. Paling tidak 3 hari dalam sebulan ketika sehat, jangan sampai tidak puasa. Kemudian yang keempat, memperbanyak tilawah Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran itu surat cinta Allah.
Khusus malam Jumat jangan lupa Quran surat Al-Kahfi. Ustaz, saya biasa baca Yasin. Tafadhol, tapi Al-Kahfi jangan ditinggal. Itu merupakan cara kita mendapatkan perlindungan. Luar biasa. Surat Al-Kahfi tidak banyak, cukup dibaca 10 ayat pertama. 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Ya, nggak banyak, cuma 10 ayat pertama, 10 terakhir, tengah-tengahnya 90. Masya Allah, dapat pahala bukan segudang lagi ya, luar biasa. 1 huruf kali 10 kebaikan. Kemudian mendawamkan zikir-zikir dan doa. Jangan lupa zikir-zikir dan doa itu cara kita melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lafaz zikir dan doa, sudah dapat kajian dari kajian fikih ya. Masya Allah, saya hanya mengingatkan saja. Kemudian yang berikutnya, menjaga taubat. Taubat itu harus dijaga. Bagaimana caranya? Berenanglah di lautan istighfar pada penghujung malam sebelum kumandang azan subuh. Paketnya apa? Tahajud dan istighfar. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil askari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa istighfar itu sangat dicintai Allah. Di waktu orang-orang tidur lelap, kita menghambakan diri kepada Allah. Nomor 1 sampai 6 itu disebut kesalehan individual kita kepada Allah. Nomor 7 sampai 11 dikaitkan dengan kesalehan sosial yang tidak bisa kita sendirian. Pertama, perhatikan nomor 7, menahan diri untuk tidak berbuat zolim kepada siapapun. Karena khawatir asbab kezoliman, pahala yang banyak kita miliki akan habis dimakan oleh dosa asbab kezaliman. Jadi ini kesalehan sosial harus dibangun. Hati-hati, jangan menzolimi orang. Bagaimana kalau kita dizolimi? Beri dia maaf. Karena memaafkan orang itu pahala luar biasa. Hari ini sarapan pagi apa Pak? Sarapan pagi kita hari ini? Alhamdulillah. Sarapan pagi makan ketupat. Cemilannya cukuplah gorengan. Karena kita bersahabat, kesalahanmu pasti kumaafkan. Nah, penting itu ya. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hafal Bu? Masya Allah. Kemudian menjenguk saudara kita yang sakit. Orang sakit dijenguk, nggak bisa Ustadz, masih kondisi belum memungkinkan. Jenguk pakai GoFood. Iya, kita nggak bisa jenguk pakai GoFood. Pakai apa lagi? Gosen. Alhamdulillah. Ya, semampu kita. Masya Allah. Paling tidak dengan doa. Ingat, doamu untuk saudaramu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Ya. Kemudian yang ke-9, melazimkan sedekah. Tidak ada hari berlalu setiap hari sedekah. Biar banyak lillahi ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Kasihan ya. Ukuran banyak itu kan relatif masing-masing orang. Yang penting ikhlas. Masya Allah. Kemudian yang ke-10, menyambung silaturahmi ya. Jangan lupa silaturahmi itu manfaatnya banyak ya. Pahala besar, termasuk jalan ke surga. Tapi memutuskan silaturahmi diancam neraka, sebab ada kezaliman di dalamnya. Jadilah pencinta silaturahmi, dan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, menuntut ilmu, yaitu diantaranya menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah sekarang ruangnya terbuka untuk kita menuntut ilmu. Insya Allah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini boleh di share, nanti di share ke teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian, 11 poin ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kan pengen husnul khotimah katanya. Betul? Iya. Semoga Allah mudahkan. Ingat, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan
kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu semuanya menjadi mudah. Saya menyebutnya 11M. 11M ya. Masya Allah. Yang 12-nya apa M-nya? Masuk surga. Insya Allah ya. Jadi 11M-nya dilakukan dulu, baru dapat M yang ke-12. Jadi poin-poin ini sebagai bahan muhasabah untuk kita semua, karena kita ingin membuka lembaran baru ya. Tutup sudah buku masa lalu, kini buka lembaran baru. Aku siap mendampingimu asalkan engkau setia selalu. Betul ya? Akhirnya mari kita luruskan niat. Yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Semoga dengan wasilah muhasabah pagi hari ini 2021 kita tinggalkan, kita berada di 2022. Semangat terus menuntut ilmu, semoga mudah jalan ke surga. Motivasi akan kita dapatkan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Ketik Anwar Zufri, subscribe, like and share. Thayyib. Jazakumullah khairan katsira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Baik. Ya. Baik. Ini kejadian yang saya alami. Mungkin ini cerita akan berkali-kali. Dengan ini lebih jelas lagi. Ada mic nggak biar lebih jelas? Saya pernah menyaksikan di sini lalu pada waktu seseorang meninggal ada yang melaksanakan 7 hari membaca Al-Quran di Jum'ah. Ya. Ya, poinnya, pertanyaannya. Mengadakan 7 hari 7 bulan nanti dengan biaya yang besar. Lalu memperingati tahlilan besar-besaran. Sedangkan saya lihat orang-orang keturunannya itu orang-orang biasa dan mohon maaf masih kekurangan. Apakah ini ada tuntunannya? Itu aja Ustaz. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Allah tidak beri beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Maka sebenarnya bagi setiap individu tak usah memaksakan diri. Jadi kalau kita tidak memaksakan diri kan ringan gitu ya. Adapun hal-hal yang terkait dengan
Al-Quran dibaca, doa. Tentu kita tidak ingin masuk pada ranah yang dikatakan ini wilayah khilafiyah. Tidak usah kita masuk ke ranah itu. Tetapi seseorang ketika beramal tentu sudah punya landasan. Kalau ragu tinggalkan dan gak usah memaksakan. Tapi kalau memang punya kemampuan sesuai dengan pemahaman yang dia yakini, sudah bertanya pada ahlinya, orang awam selesai urusannya. Jadi bagi orang awam ketika dia sudah bertanya tentang ilmu yang ingin dia ketahui, maka dia tidak dipersalahkan. Yang tidak tepat atau kurang tepat adalah memaksakan kehendak sementara dia tidak punya kemampuan. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, wilayah-wilayah fikih yang dilakukan oleh seseorang karena punya keyakinan, maka kita menghargai. Wilayah itu wilayah yang harus kita katakan wilayah dalam tanda kutip. Tetapi amalan yang dilakukan jangan sampai memaksakan diri. Sebab kalau memaksakan diri jatuhnya berat nanti. Pertanyaannya apa? Setelah dia melakukan itu ikhlas atau tidak? Nah, ini yang jadi persoalan kan? Padahal amal yang tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah itu akan sia-sia. Lafaznya kan kita tidak asing lagi ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan. Memurnikan apa? Pertama niat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita kalau menyikapi hal itu barangkali bisa kita berikan nasihat, jangan memaksakan diri. Jadi sebenarnya untuk bertakziah ada kaidah yang sederhana bagi orang yang punya kemampuan terbatas. Apa itu? 3 hari kan kita melihat saudara kita dalam keadaan mengalami musibah, kita yang sibuk untuk menolong dia. Maka bagi sahibul musibah, dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang memberatkan. Makanan, minuman itu diberikan oleh orang-orang beriman di lingkungannya. Ya, kita kepada saudara kita mestinya demikian. Apapun kalau karena terpaksa, dipaksa, nah itu persoalan itu. Tidak ada paksaan. Maka kembali lagi pada kondisi masing-masing orang. Yang paling penting harus saya pahamkan untuk kita semua, khususnya saya pribadi, tinggalkan hal-hal yang meragukan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada sesuatu yang kau tidak ragu. Kalau tidak ragu, yakin, just do it. Just do it ya, bukan just do it. Just do it. Itu jawabannya. Allahu a'lam bissawab. Semoga di majelis ilmu yang kita cintai ini Allah turunkan keberkahan. Amin. Di penghujung sebelum doa saya mau kasih pantun. Takkan hilang salam rindu, takkan terbelah salam ukhuwah. Di majelis ilmu kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hafal Pak? Hafal Bu? Takkan hilang salam rindu, takkan terbelah salam ukhuwah. Di majelis ilmu kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Taib, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang yang kita cintai karena Allah. Kita pun berdoa untuk diri kita pribadi. Semuanya kita berdoa di momen istimewa ini, ba'da kita ta'lim di rumah Allah yang penuh dengan keindahan. Malaikat mengaminkan doa-doa kita. Semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang sangat dekat di hati kita, yaitu ayahanda Bapak Romli bin Sajum. Beliau ini Masya Allah sekian tahun ikut taklim dengan kita. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari tanggal berapa Pak? Tepatnya berpulang ke rahmatullah hari ya. Belum lama ya. Tanggal berapa Pak? 4 hari yang lalu. Beliau ini Masya Allah sakit tapi sangat aktif untuk hadir di majelis ilmu. Sekian tahun kita bersama beliau. Allah telah memanggilnya. Semoga Allah berikan gelar untuknya sebagai syahid akhirat. Amin.
Syahid akhirat berarti meninggalnya diberi tanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan beliau juga untuk kita semua agar Allah berikan pada kita ampunan, keberkahan, pertolongan dan kemudahan serta perlindungan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami khususkan doa untuk saudara kami, orang tua kami, sahabat kami, suami kami, Bapak Romli bin Sajum. Berikanlah untuknya ampunan ya Allah. Nikmat kubur, Engkau terangi kuburnya, Engkau terima amal solehnya, dan Engkau masukkan dirinya ke dalam golongan ahli syurga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula wasi' madkhalahu. Allahumma ighsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Berikanlah kesabaran, ketabahan bagi keluarganya ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kesehatan, kemudahan untuk ibadah, langkah yang ringan menuju majlis ilmu, beribadah kepadamu dengan istiqomah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Ya Allah, ada di antara kerabat kami, saudara kami yang tidak bisa hadir di majlis ilmu ini ya Allah karena sedang sakit. Bahkan di antara kami pun sebenarnya kurang sehat ya Allah, namun kami ringankan langkah menghadiri majlis ilmu ya Allah. Maka berikan kesehatan untuk kami semua ya Allah. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfihi isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami dalam muhasabah ini, memperbaiki diri kami menjadi lebih baik ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semuanya menjadi mudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan berkah untuk negeri kami Indonesia ya Allah. Anzil munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami keindahan, kemuliaan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Engkau berikan keluarga Rabbani untuk kami semua ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mendoakan saudara kami yang tengah berjihad di jalan-Mu, khususnya saudara kami yang ada di Palestina ya Allah.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berilah kami pertolongan di akhir hayat kami nanti ya Allah. Engkau masukkan dalam golongan ahli syurga, meraih gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami rizki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, maka tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuha nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai kita jumpa insyaallah di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.